Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu di baheula. Terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu anggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aing kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Allahu wabarakatuh. Dago bangkit. Bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Sidang majelis yang mulia, intinya kami mohon maaf apabila dalam uraian kata maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa. Karena kami bukan ahli bahasa, begitu juga dalam bahasa hukum, karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya, dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ini menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi hidup sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Keturunan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersengketakan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum bahwa sebidang tanah kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Eros Cidapuan yang berasal dari tanah Hak Handong nomor berkuning 3740 3741 3742 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar tercatat atas nama MP Semen Tegel Pabrik and Material Handel Simungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simungan, terdiri dari 4 buah nomor perkonik 1, 3740, 3742, 3742, 6467. Secara keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346 meter. Bahwa kami terangkan riwayat pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut yaitu sebagian dari nomor perpol 3742 sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau dia
yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak kecil bangunan yang dikasih ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang. 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simongan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.346 setelah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas, karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Koswara tergugat 1 dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema, karena semenjak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simongan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simongan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Koswara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Dago Eros Sirapuhan, banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, mengunir dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago Kecamatan Cokong Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi, lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi, dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Koswara dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan, sehingga totalnya 47.346. Itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4. Bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan, mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang
nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apud Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Nah, ini Udin S ya, udah golos ya. Nah, terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudinta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudinta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudinta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudinta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudinta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Geraha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Geraha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail
detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan saat ini kita sampaikan perihal batas-batas. Nah ini kami sampaikan di mana Asep Mamun dalam persidangan dikatakan bahwa batas-batas Eigendom diketahui dari bapaknya, sebagaimana yang kami jelaskan bahwa itu kami duga kuat adalah bentuk kedustaannya. Jadi dia mengetahui Eigendom itu sekitar 1980-an. Adapun bapaknya di sini kan cuma sebagai anemer atau ikut ngegali lah, jadi kontraktor penggalian pasir atau tukang gali atau semacam itu lah. Nah dari sini kami mendiskusikan dengan masyarakat pribumi gimana batas-batas ini. Jadi sekali lagi ya perlu digarisbawahi, adapun di RW 1 kan pribumi itu mengeklaim ini bahwa sebenarnya tanah adat, bukan termasuknya tanah Eigendom dengan dibuktikan adanya makam. Lain daripada itu, kita sendiri juga mengakui bahwa ketika Indonesia merdeka kita ikut sedikit banyaknya kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya Eigendom. Nah, dari sini juga warga negara utamanya Kampung Cirapuan menghormati juga Eigendom itu bisa menunjukkan letak peta. Nah, di sini juga kami sampaikan gimana cara-cara Asep Mamun menentukan ini ya. Nah, dia kami duga kuat akan membuat garis-garis Eigendom ini kan mafia tanah saling gugat kan, garis-garis ini setelah
ini. Setelah tanah-tanah adat. Setelah tanah-tanah adat sini ya. Nah, ini kan tanah adat ini. Nah, ini kan tanah pengajuan. Terus ini yang di RW 1 ini kan yang dikhianati itu. Jadi yang dihalang-halangi untuk diproses oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, dari sini itu. Nah, dari sini nyatakan sebenarnya juga nggak benar. Jadi Asep Mamun seolah-olah melindungin ini. Nah, karena ini lahannya yang diserobot, sementara itu juga di sini di Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Ismail Tanjung ntar akan di kesini batas-batasnya. Dari situ dia bisa menentukan batas. Jadi ini kita nyatakan bahwa nggak benar, bahwa dia dikasih tahu bapaknya sebagaimana keterangan di pengadilan. Itu kami nyatakan, kami duga kuat itu penipuan. Jadi bersumpah palsu di pengadilan. Termasuknya yang terjadi di RW 2 sini ya, dan di RW 1 di RT lainnya. Jadi dia merujuk pada batas-batas tanah adat yang udah sertifikat itu ya. Terus lain daripada itu, sebenarnya masyarakat pribumi Kampung Cirapuan di RW 1 sendiri juga ada kesepakatan dalam hal ini juga sedikit banyaknya sebagaimana kami jelaskan di bab selanjutnya, bahwa memang diduga kuat dan juga diduga kuat ini juga termasuk tanah Egendom. Maksudnya tanah yang diklaim oleh Simongan. Makanya ini kami harapkan Egendom itu dibatalkan gitu untuk haknya. Dan alhamdulillah memang secara undang-undang kan udah dibatalkan. Jadi cuma bisa dipakai batas wilayahnya. Lain daripada itu, ini kita juga sering mengingatkan, dan termasuknya tokoh agama Diki Sulaiman. Saya jelaskan bahwa ini tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio. Sering kami sampaikan, bahkan dengan pertemuan dengan Lurah Dago, Pak Sahuri, Polsek Coblong sebagai Babinsa, yaitu Pak Denny. Sekalipun Iwan Surjadi punya sertifikat, tapi itu tidak sesuai dengan kesaksian warga bahwa ini tanah Pak Bagio. Dari sini juga kita mengingatkan ke Diki Sulaiman dan juga lain pihak, dan ini kita juga sebagaimana kami sampaikan bahwa itu sebenarnya masuk ke dalam satu skenario. Dilihat dari berkas jual belinya aja juga nggak jelas, dalam artian begitu dibuatin AJB sertifikatnya diatasnamakan penjual. Lain daripada itu, Iwan Surjadi juga pinter, sertifikatnya ditahan. Terus juga lain daripada itu, ini ada kesepakatan lainnya lagi. Ini kita sering ingatkan. Juga di dalam pertemuan itu seolah-olah warga diberikan tanah wakaf masjid. Adapun Pak Slamet bin Karto sebagai keluarga melakukan peminjaman ke Pak Bagio, itu sendiri juga nggak berani. Dia mengatakan, wah itu cuma isu. Jadi seandainya Pak Bagio datang pun, ya, mesti akan datang ke Pak Slamet
atau keluarganya menyampaikan tanahnya mau diambil. Nah, adapun keterangan Asep Makmun, dia dikasih sama Pak Bagio. Nah, ini keterangannya dusta, disangkal oleh warga-warga, termasuknya tahun 70-an Pak Bagio itu nggak pernah datang ke sini. Jadi begitu ini tahun 1960-an akhir ya, dipinjam untuk masyarakat untuk ini, kemungkinan besar itu diikhlaskan dan diridokan. Ya, jadi Pak Slamet sendiri menolak. Istilahnya ini diberikan ke warga atau diberikan ke DKM, sedangkan ini diambil jaringan mafia tanah ini, Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Asep Makmun sama Ismail Tanjung. Nah, itu ditolak. Jadi ini luasnya lebih kurang sekitar 700 meteran ya, lebih kurang itu ya. Jadi dulu mah tumbakan 30 sampai 50 tumbak, keterangan saksi-saksi 30 sampai 50 tumbak. Nah, lain daripada itu, ini perlu digarisbawahi. Diki Sulaiman membangun madrasah di sini. Ini kita udah ingatkan. Nah, ini beda lagi riwayatnya. Nah, ini riwayatnya keluarga Eyong. Nah, ini ya, ini masjid kan. Ini itu tanah jalan keluarga Eyong, yang mana diwariskan ke Eti atau Yudi. Tuh, saya dikasih keterangan oleh Maaci. Maaci itu keluarganya Nawisan juga. Maaci itu anak dari Juanta. Dia nikah sama Misnan. Misnan anaknya Eyong sama Mardasi. Nah, Eyong itu putrinya Nawisan. Jadi ini cucu mantu gitu. Cucu mantu. Jadi ini ngebangun madrasah di sini, ini kita tolak juga. Nah, ini kita udah ingatkan ke Diki Sulaiman. Lain daripada itu, dia di sini membeli tanah di sini. Nah, ini posisinya di sini. Ini berdasarkan surat sertifikat Pak Unus dan juga sertifikat sebelahnya Pak Johan. Gitu. Sertifikat Pak Johan menyatakan bahwa sebelah situ gitu. Dari sini ini mohon dicabut juga, dan juga kami sayangkan Diki Sulaiman menyatakan dukungannya kepada Iwan Surjadi CS, dalam hal ini juga kepada Dago Elos, dan dia pernah berusaha mendoakan mereka, sementara kita sendiri masih berposisi sebagai abstain perihal Dago Elos, Ewes Muller itu, dalam artian mereka itu satu pihak. Jadi seandainya kita mau gabung, asalkan riwayat-riwayat yang jelas yang disampaikan gitu. Nah, juga masalah RW2 diduga kuat itu Egendom itu di sini. Nah, adapun ini kan udah sertifikat, ya kan? Nah, dari sini aja juga membuktikan bahwa sudah lama pihak BPN pun membuat surat-surat tanah yang sebenarnya juga Egendom, tapi diiniin tanah adat. Nah, sebenarnya tanah adat kalau di RW2 itu sekitar sini. Nah, apalagi di RW1 ini riwayatnya lebih tua. Jadi RW2 itu riwayat yang tua itu keluarga besar Jana, sedangkan di RW1 saja 1800-an, 1850, 1870-an. Jadi Nawisan itu diduga kuat bersama saudaranya dan diduga kuat juga bersama bapaknya.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah waktunya Isya. Kita sambung lagi ke bab berikutnya. Alhamdulillah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jantan bapak teh ngagalas di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianger we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aya kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Oleh objek identifikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat masalah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini, bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Hes Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlah sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemamah hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut-menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang menghuni tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Publik Simongan sebagai partai yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berkoding atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas endok berpeling nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau pelepasan berdasarkan SK dari NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas yang menempel peling atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terletak di bawah Blok Dago Sirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan yang terletak di Blok Dago Sirapuhan, Kelurahan Dago Kecamatan Solo, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal Nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarapan berdasarkan bukti surat legal status nomor koding atas nama NPT Publik Simongan Magdalena Handel Simongan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas NOM nomor koding 3740414642 sebagai 647 dan sebagian dari sisa NOM nomor 3742 atas nama NPT Publik Simongan
yang terletak di Blok Dago Siratuhan, Budado, Kecamatan Soblong, Kota Bandung, penggarap, pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala udara adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1. Kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar, 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat berserah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini, bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal yaitu yang bernama Didi Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah terdata adalah sebagai pemamah hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37414142 dan 6467 atas nama Entitas Pabrik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berponding atas nama NPT Pabrik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas Endok Berpeling nomor 3742 atas SK dari
atau pengaturan administrasi atau perluasan berdasarkan SPA dari NP Legal Public Maintenance dan Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas saya menurut penting atas nama NP Legal Public Maintenance dan Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah blok dan Los Sirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NP Legal Public Maintenance dan Simongan yang terdapat di blok dan Sirapuhan, Kelurahan dan Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penjara penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal Nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarakan berdasarkan bukti surat legal status dan nomor kode atas nama NP Legal Public Simongan, Material dan Simongan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas Nom nomor kode 3740416826426467 sebagian 647 dan sebagian dari sisa Nom nomor 3742 atas nama NP Legal Public Simongan yang terletak di Blok Dago Los Sirapuhan, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, penggarap, pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala negara adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1, kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elos 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 4 RW 02 status kaum duafa juga tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself.